Yo, what's up guys? Jadi ada berita greget ya. Tim penyidik hampir pingsan saat temukan Rp 920 miliar di rumah Zaroff Richard. Siapa ini Zaroff Richard dan kenapa itu tim penyidiknya hampir pingsan? Tapi ya bisa dibayangkan juga sih, 920 miliar bukan juta tapi miliar gitu tergeletak di sebuah rumah. Seseorang yang bernama Zaroff Richard ini kalau dikatakan sih dia mantan pegawai MA dan dia juga terlibat itu katanya di persidangan Ronald Tanur ya. Pokoknya dia apalah gitu pensiunan Mahkamah Agung ya kan. Dan ternyata dia menyimpan uang hampir 1 triliun itu di rumah dia dalam bentuk cash. Soalnya apa nggak pingsan itu orang nengoknya ya kan. Sebanyak apa gitu, berapa lembar kira-kira itu. Kalau nggak salah ya 1 miliar aja dia 10.000 lembar uang 100.000. Kalau 920 miliar itu berapa lembar anjir. Ya bisa dia nyimpan uang sebanyak itu hanya sebagai pejabat TMA ya kan. Dan bahkan dia udah pensiun gitu, udah purna tugas dikabarkan ya kan. Dan ternyata dia masih tersangkut kasus dan itu yang disidik sama penyidik lah gitu. Diselidiki maksudnya atau gimana lah bahasanya ya kan. Dan ternyata dia nyimpan uang segitu sebanyak itu di rumah dia. Kenapa mereka nyimpannya dalam bentuk cash ya kan sebanyak itu gitu. Dan ini kayaknya udah sering terjadi ya, bukan cuma sekali dua kali. Tiap kali ada koruptor itu mereka nyimpannya pasti cash gitu. Dan ada yang berteori kalau sebenarnya yang bikin penyidik itu hampir pingsan ya karena ngitungin jumlahnya itu mesin cuma satu gitu, itu harus dihitung satu-satu berapa gepok ya, berapa hari lah gitu baru selesai dan harus dihitung di tempat ya kan. Gokil sih bisa ada kejadian seperti itu ya. Tapi ya menurut berita tadi dia memang di rumahnya selain ditemukan 920 miliar cash itu juga ada 51 kg emas antam katanya. Ngeri ya koruptor nih kalau dipikir-pikir, mereka mau bawa harta tuh sampai mana sih sebenarnya? Udah mau mati juga masih banyak gaya ya kan, udah pensiun gitu. Dan apalah kira-kira alasan khusus kenapa mereka lebih suka nyimpan cash gitu walaupun sebanyak-banyaknya dan sulit lah gitu nyembunyiinnya? Apakah karena takut kalau di bank nyimpannya itu gampang dibekukan kali ya? Ya ada aja lah ya cerita koruptor di Indonesia nih.